Kembali ke sini teman-teman. Nah, saya ambil kesimpulan nih teman. Yang pertama adalah yang membuat saya tertarik, salah satunya adalah kalau bicara insurans kan, atau katakanlah Allianz ini kan sudah sama-sama udah kita tahu ya, udah lama, maksudnya udah industri yang nggak baru lagi dan lain-lain ya. Nah, tetapi pada saat kemarin Ibu Dr. Gin ke Bandung ya, ketemu saya, kebetulan mengunjungi, kita ngobrol. Nah, saya dapat tentang story-nya why Allianz ini sangat fokus untuk mengambil market syariah ya. Nah, ini salah satu menurut saya trigger ya. Trigger pertama adalah karena memang tadi spin off 2024 kan pemerintah sudah betul-betul ingin di mana tidak banci lagi lah produk syariah gitu ya. Karena memang baru saya tahu kalau ternyata yang license pertama syariah di Indonesia itu Allianz. Dan memang beliau mengatakan kita nggak happy Pak dengan kondisi di Indonesia karena market share-nya besar sekali. Jadi yang tadi dijelaskan Pak Ivan juga kan, asuransi itu kan 6%. Saat ini orang Indonesia berasuransi. Dari 6% ini syariahnya cuma 5%. Jadi kecil banget memang. Nah, apalagi peraturan pemerintah nanti kalau nanti sudah punya license syariah tapi tidak spin off semuanya syariah, nah itu bisa dicabut. Jadi mulai dari PT-nya syariah, produknya syariah, banknya syariah, ya kan, AASI-nya syariah, gitu ya. Semuanya memang semua berlomba-lomba ke sana. Trigger pertama saya lihat adalah kalau sampai kelas perusahaan Allianz pengen mengambil market share besar sekali untuk syariah, menurut saya itu satu power yang bukan karena keinginan kita gitu. Jadi memang company ini memang punya misi gitu. Jadi itu satu hal yang menarik ya. Nah, itu pertama. Nah, terus kedua stability tadi. Nah, kalau kita bicara secara aturan main tadi, beberapa tadi rekan-rekan nanya tentang aturan ya. Nah, kalau stability dari sudut pandang regulasi, OJK ini kan sudah firm tentang asuransi. Adapun kemarin tentang beberapa yang masalah itu kan karena unit link, Pak. Nah, unit link ya. Nah, makanya tadi akadnya dijelaskan dari Pak, kembali ke nomor 1 halal tadi, akad syariah kita, makanya nggak ada nilai tunai ya. Karena akad kita adalah kita berbagi kebaikan sama dengan BPJS ya, mirip juga dengan BPJS bahwa kita ini cuman BPJS kan pengelolanya pemerintah. Nah, ini Allianz dalam arti di sini adalah akad kita adalah benar-benar saya ini mau berbuat baik gitu ya. Jadi adapun berbuat baik ini seperti kayak dengan melalui dana tabur dikelola oleh Allianz ini, suatu saat dari komunitas ini ya, ada masalah tadi, kecelakaan, sakit kritis, ataupun tadi kematian, kita dapat santunan. Jadi memang bukan karena investasi. Kalau investasi kan balik-balikan duit tuh, ya kan. Dan sebetulnya dari nilai syariahnya tidak syariah gitu ya. Namanya, nah disitulah OJK berperan di sana. Makanya kenapa 80% ini sudah approval dengan OJK, karena memang konsepnya tidak ada link, tidak ada unit link, tidak ada istilahnya. Justru yang sekarang ini yang akan sering dicabut dan lain-lain karena produknya ada nilai tunainya, Pak. Itu OJK susah sekali Pak hari ini gitu ya. Nah, dari sisi stability, katakanlah kalau kita bicara membangun sebuah bisnis, ini kan segala musim. Insurans itu kan bisnis yang segala musim. Mau pandemi, nggak pandemi, ya kan. Dalam hidup kita ini kan selalu ngalamin 3. Kalau nggak sakit, ya kan selalu, ya kan takdir Tuhan, tinggal masalah waktu, ya kan. Kematian pasti, ya kan. Dan mungkin kecelakaan juga, gitu kan. Nah, kalau kecelakaan plus kematian, 1 miliar lagi keluarnya nilainya. Dan sudah selesai, akadnya selesai. Jadi tidak, makanya dibuat simpel sekali produknya, teman-teman. Karena tidak seperti produk-produk yang lain yang harus di maintenance lama. Ya udah sekali ini terjadi itu, keluar 500 juta, keluar 1 miliar, sudah selesai, gitu ya. Tidak ada yang diharapkan, tidak ada misleading gitu. Dan menurut saya ini benar-benar produk, Pak. Nah, kalau tadi compare-nya dengan beberapa produk teman-teman yang lain, misalnya tadi CAR ya, 350.000 keluarnya 21 juta. Kan nanggung banget, kayak apa ya? Kayak diada-adain banget gitu kan. Kurang menurut saya kurang apa ya? Kurang nendang gitu. Nah, karena itu produk didesainnya untuk produk didesain MLM lah kurang lebih gitu. Nah, karena satu persis kebetulan saya juga waktu itu menggawangi beberapa produk insurans yang di MLM juga. Jadi saya melihat bahwa produk ini unik karena memang desainnya bukan untuk produk MLM. Karena dulu produk untuk MLM itu kan harus yang simple-simple seperti itu. Terus ada personal accident gitu ya. Nah, kalau ini memang real produk insurans dan bukan MLM. Dan memang Allianz tidak membuat MLM kan. Dan ini memang produk yang approval-nya OJK. Jadi tidak perlu CPL dan lain-lain. Nah, profit optimal. Nah, ini memang saya lihat di industri insurans kita sama-sama tahu ya. Saya kebetulan punya kakak juga. Saya dulu di Natuk 30 tahun, kakak saya di insurans 30 tahun. Jadi kita beda aliran gitu. Tapi yang saya kuris dari dulu di dunia insurans ini payout-nya besar, bisa sampai 80% gitu kan bahkan ya. Dan itu juga menurut saya satu industri yang tidak kalah dengan industri keuangan yang lain gitu kan.
Dan itu secara firm, secara legal lebih firm dibanding mungkin kalau kita lihat di dunia umumnya sekarang seperti kripto ataupun trading, lebih firm karena kan dunia insurance udah diakui dari dulu ya. Jadi secara aturan-aturan yang tadi perubahan-perubahan tertentu tidak sedrastis kalau di mungkin industri yang lain gitu. Karena di Indonesia industri insurance kan memang sudah dari dulu udah diakuinya begitu gitu ya. Nah, no stock kita udah no issue ya. Sama juga ibarat kata kalau bahkan mungkin ya bahasa saya mohon maaf ini bahasa ini yang Pak Ivan ya bukan mengesampingkan tapi insurance ini boleh dibilang money game yang berlicense juga gitu, istilahnya. Nah, tanda kutip maksudnya nggak ada produk kan ya, nggak ada produk, payout-nya besar gitu kan. Boleh dibilang seperti itu gitu kan istilahnya. Tapi ya artinya produknya manfaat. Tapi maksudnya rasanya itu loh, rasanya itu kan semuanya digital, apalagi dari awal penjelasannya saya sudah sampaikan karena pengalaman masa lalu juga sama yang tadi teman-teman sampaikan, di masa lalu banyak perusahaan-perusahaan MLM yang asuransi itu karena tidak paperless, harus ada tadi polis-polis yang numpuk dan segala macam. Itu di masa lalu kan kejadian dikebut oleh teman-teman networker, ternyata polisnya nggak jadi-jadi dan lain-lain, termasuk harus AAJI dan lain-lainnya. Nah di sini sudah paperless semua, semuanya sudah bikin ilustrasi pakai aplikasi, terus kemudian semuanya sudah paperless e-polis gitu ya. Jadi benar-benar bisnis digital benar sesuai kemarin 2 tahun belakangan ini orang bergeser ke sana gitu ya. Nah liquid cash ini juga penting ya. Liquid cash ini maksudnya gini, kalau mungkin kan kita tadi pahami bahwa kita pasti dalam hidup ini ya pasti terjadi kematian, pasti sakit juga karena ada satu penelitian ya teman-teman, dalam satu keluarga ya misalnya punya dalam keluarga itu 5 orang ya atau berapa orang gitu kan, saya lihat penelitiannya itu di antara satu keluarga kita itu ada satu yang pasti kena penyakit kritis. Jadi penelitian. Jadi di antara semua keluarga, kalau kita amati, ya juga sih di keluarga saya ada yang pasti kena apakah cancer, apakah mungkin jantung, apakah apa, itu selalu ada gitu ya. Adakah dia diabetes ya dan yang lainnya ya, penyakit. Nah, di antara keluarga minimum ada satu. Artinya kan hanya nunggu waktu. Jadi artinya kita siapkan atau enggak, kita perlu liquid cash gitu ya. Nah, setelah ini akan saya jelaskan slide-nya lagi. Nah, leverage tadi, nah menariknya ini adalah di systemize, dan systemize ini langsung resmi dari approval OJK dengan sistem referral tadi. Jadi bukan yang approve itu perusahaannya, tapi memang ini sudah memang proses memang kalau udah di approve OJK berarti kan sudah legal secara ini dan bukan MLM gitu. Nah, kenapa di leverage di sistem kan? Karena menurut saya ini akan membuat sebuah revolusi baru di industri, katakanlah bahkan di insurance gitu. Karena tadi teman-teman sepakat selama ini kan ada semacam freelance insurance tadi saling cross selling ya. Mungkin ada produknya, misalnya produknya Allianz mungkin critical illness-nya bagus, ada satu produknya mungkin apanya bagus di insurance, kan biasa produknya beda-beda, insurance punya kelebihan produk masing-masing. Tapi ada satu nasabah yang memang perlunya mungkin critical illness tadi misalnya. Oh iya, gue ambil yang lu. Nah, selama ini kan tadi berbagi ya, gentleman agreement aja. Cuman kan namanya gentleman agreement antar orang itu kan tidak tersistem. Bisa iya, bisa nggak. Belum lagi kalau orang itu udah ngajak lagi, udah nggak dapat apa-apa gitu kan. Tapi kalau ini tersistem gitu, tersistem, dan ini bahkan benar-benar bisa membuat banyak sekali agensi yang lain tanpa harus AJI dan lain-lain, tapi bisa cross selling gitu lah istilahnya, memanfaatkan produk ini. Dan produknya simpel sekali, cuma 3 itu. Sakit kritis ya kan, ya otomatis tadi saya sampaikan hanya nunggu waktu. Di dalam keluarga ada yang sakit kritis ya kan, kecelakaan dan kematian, cepat atau lambat kan pasti akan ini. Nah kemudian terakhir legacy nih teman-teman. Nah yang menarik ada satu cerita mengenai Allianz. Saya tuh nggak terlalu paham dulunya dengan insurance, dan waktu itu saya sempat cerita dengar-dengar bahwa dulu dari satu agensi Pru namanya Pak Lee Bun Song ya, ada satu kondisi yang waktu itu dia di-terminate di sana. Singkat cerita dilamar lah sama Allianz waktu itu, seperti pertanyaan Pak Ariandi tadi, itu penting juga untuk kita bicara legacy. Nah salah satunya waktu itu Pak Lee dan tim waktu itu dilamar oleh Allianz, itu nomor satu yang ditanya satu, ini aturan tentang terminate tadi bisa hilang nggak? Kalau hilang kita ngomong bisnis. Kalau nggak ya ngapain kita kawin lah, kurang lebih gitu. Nggak usah ngomong tentang hebatnya dan segala macam itu dulu. Nah karena itu kan yang membuat beliau di Pru itu di-terminate lah saat itu kondisinya. Nah akhirnya ya saya baru pahami ternyata agreement itu diterima, dan satu-satunya yang saat ini hanya Allianz yang license tentang terminate itu
dihilangkan gitu ya. Nah, karena begitu termin hilangkan, yang legacy tadi diwariskan itu connect gitu. Karena selama ini kan warisan, tapi connect dengan yang pertama, jadi sama juga bohong gitu kan istilahnya gitu ya. Nah ini enggak gitu. Jadi benar-benar menurut saya bisa kalau buat memang kita bangun legacy, ya nomor peraturan itu harus hilang dulu kan gitu. Selama enggak ya dari dulu mohon maaf saya nggak pernah tertarik dengan dunia insurance karena saya pikir dari dulu dari cerita kakak saya juga dari ini mau berapapun besarnya yang kita bangun income berapa besar pun tapi ya tadi bisa terminate kapanpun dan nggak bisa diwariskan gitu. Nah itu yang membuat saya dulu nggak terkena dengan cerita ini membuat dan sudah terbukti saat ini ternyata sudah ada yang diwariskan juga gitu. Mungkin nanti next time Ivan bisa juga ceritakan beberapa orang yang sudah meninggal diwariskan kepada anaknya gitu ya dan berjalan sampai sekarang. Nah, terus juga mengenai profit optimal tadi payout ini juga membuktikan di Indonesia kan kita lihat sama-sama ada salah satu agensi dari Allianz sendiri yang sudah break record top earner income ya 100 miliar setahun. Nah, untuk ukuran 100 miliar setahun kan sudah cukup bagus ya untuk kalau katakanlah di dunia network saya sendiri saya tahu persis ada beberapa orang yang dapetin itu leadernya sudah kelasnya dunia lah gitu, yang networknya juga dunia gitu untuk income berarti kan 8 miliar sebulan ya, berarti 100. Nah itu sudah happen di Indonesia, ada top earner income dari Indonesia dan kebetulan benderanya Allianz sudah break 100 miliar per tahun. Jadi menurut saya worth it gitu kan. Jadi dari semua ini worth it tadi ya. Dan mungkin terakhir dari saya ini tadi yang dibahas sama Pak Ivan terakhir. Dalam hidup ini kan selalu harus ada backup ya kan. Ada sebelah kiri saya sebut insurance, pertanggungan itu hanya sebagai buffer backup aja. Artinya gini, di saat tadi kejadian tadi apapun tadi ya, hanya masalah waktu kita sakit kritis, tadi kecelakaan, terus kemudian juga meninggal, itu kan hal yang memang dalam hidup kita itu ya menunggu dan akan terjadi gitulah istilahnya gitu. Nah gunanya insurance adalah enaknya adalah di saat terjadi itu, apalagi konsepnya syariah, santunan itu langsung keluar cash. Tadi 500 juta atau 1 miliar. Backup langsung. Jadi muncul di saat memang kita sangat butuh. Nah, kadang itulah gunanya produk ini gitu ya, teman-teman. Karena kalau enggak, teman-teman, di saat itu terjadi, misalnya 500.000, waduh mahal ini itu. Nah, di saat 500 juta, di saat kita harus operasi, cancer atau whatever itu dengan rumah sakit, lebih pusing lagi kan gitu, apalagi dengan kondisi pandemi kemarin dan kan nggak ada income. Nah, gunanya insurance itu backup. Di saat memang kejadian itu pasti kejadian itu akan keluar, backup ini muncul. Nah, cuman kata Pak Ivan tadi, kalau cuman backup aja, nggak ada assurance yang kanan ya, jaminan. Artinya jaminan di sini pemasukan, ya kita nunggu backup ya habis juga kan Pak. Walaupun keluar misalnya, maaf nih misalnya ujuk-ujuk dapat santunan sakit kritis 500 juta misalnya, tapi belum selesai itu istilahnya, atau hidup kan terus berjalan ya. Nah, tetap ada backup yang kanan, jaminan bukan backup, jaminan income ya pemasukan. Nah, disitulah bisnisnya gitu. Nah, yang menarik dengan konsepnya yang baru ini adalah kita sebagai pemilik polis sekaligus pemilik bisnis. Nah, kalau dulu di dunia asuransi umumnya adalah semua orang untuk jualan asuransi gitu kan istilahnya, harus jadi agent dan segala macam. Dan itu lama, makanya salah satu yang membuat misinya waktu itu saya tanya beliau kenapa dibuat program referral ini ke MD-nya waktu itu, ke timnya juga Pak Ali ya. Mereka mengatakan kalau kita mengharapkan dari spin-off nanti 2024 Allianz akan merajai pasar syariah di Indonesia dengan konsep yang agensi biasa, nggak ngejar gitu istilahnya. Nggak ngejar itu karena kan tadi dibilang Pak Ivan, asuransi ini kan istilahnya mindsetnya itu kan ya AAJ dulu jualan gitu ya. Jadi lebih ke memang jual produk. Nah dengan konsep ini akan lebih jauh lebih masif. Dan itulah perlu networker seperti kita. Dan untuk networker sendiri saya rasa bisa dari presentasi tadi sudah sangat jelas produknya simple. Cuman satu itu aja, syariah. Nah, yang lain mungkin dari agensi yang lain mungkin tadi Pak Ari tadi juga sampaikan agensi lain kan jualan ini memang umum ya karena akan jadi produknya Allianz. Cuman biasanya di kacamata agensi itu kan kepalanya sudah macam-macam yang dijualan selama. Jadi distriknya tinggi. Jadi kalau kita memulai ini sangat fokus, produknya simple, nggak usah penjelasan rumit, selesai gitu terjadi ini keluar 500 selesai. Jadi nggak perlu maintenance harus apa enggak ya kan. Udah selesai akadnya selesai situ karena memang ini adalah santunan ya seperti kayak dana tabaru gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi ini menurut saya satu hal yang mungkin kita boleh pertimbangkan teman-teman dan saya rasa mungkin acara malam hari ini cukup kali ya teman-teman ya mungkin.
Oke. Yap. Oke, terima kasih Pak Ivan, Pak Trisulo, dan teman-teman yang lain yang sudah ikut bergabung di meeting malam ini ya. Ya. Thank you. Oke. Sama-sama Pak Ari.